Shalom, anak-anakku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan memasuki ibadah perjamuan kudus untuk anak-anak. Anak-anakku yang terkasih, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengikuti ibadah perjamuan kudus anak pada saat ini. Yang pertama, anak-anak di dalam mengikuti ibadah ini didampingi oleh orang tua, ya. Jadi ketika nanti anak-anak mengikuti ibadah ini lewat tayangan video di YouTube, didampingi oleh orang tua. Jadi tidak menonton atau tidak mengikutinya sendirian, tetapi bersama dengan orang tua, baik itu mungkin ayah ataupun ibu, atau mungkin kakung atau uti yang menemani kita. Yang kedua, ibadah perjamuan kudus anak ini dapat diikuti oleh semua kalangan usia, ya, mulai dari anak-anak hingga adiuswa. Kalau mau ikut ibadah ini boleh, bahkan bagus sekali. Hanya untuk perjamuan kudus yang dapat mengikutinya adalah anak-anak yang sudah baptis, ya. Jadi anak-anak yang sudah baptis yang dapat mengikuti perjamuan kudus. Kalau ibadahnya sih boleh diikuti oleh semua, ya. Nah, kalau mungkin ada anak-anak yang belum baptis lalu ingin makan roti atau minum anggur, ya nanti setelah ibadah selesai, ya. Setelah ibadah selesai boleh makan roti dan minum anggur. Tapi kalau pas perjamuan kudus, pas ibadah masih berlangsung, yang mengikutinya adalah anak-anak yang sudah baptis, ya. Jadi semoga di dalam kita mengikuti ibadah ini kita dapat merasakan berkat, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Selamat beribadah untuk anak-anakku semua. Tuhan memberkati. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita khususkan ibadah saat ini dengan bersama-sama menerima votum dan salam.
Ibadah minggu yang disertai sakramen perjamuan kudus anak pada saat ini berlangsung di dalam pertolongan Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anak-anakku dan jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Shalom teman-teman. Shalom. Wah, kurang kedengaran suaranya. Lebih keras lagi ya. Shalom teman-teman. Shalom. Wah, sukacita sekali ya. Hari ini kita bisa mengikuti ibadah hari Minggu dan juga akan menerima perjamuan kudus. Mari teman-teman, kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat baik pada kita. Dan kita nyanyikan, hari ini harinya Tuhan. Marilah teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang kami alami. Anak-anak-Mu yang selalu Engkau cintai. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami, karena seringkali kami kurang mengasihi Engkau dan tidak mau peduli pada sesama kami. Berikanlah kami hati yang baru, hati yang penuh kasih, hati yang penuh dengan Roh Kudus. Dengarkanlah doa ini ya Bapa. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menyesali dosa-dosa kita dan bertobat dari hidup kita yang lama. Dengan segenap hati bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 467 bait ke-1. Tuhanku bila hati kawanku. Kehendakmu jadi
Wah, ada yang ngasih kado nih ke Pak Pendeta. Pasti kita semua penasaran ya sama isinya. Ada gambarnya Hello Kitty. Kita lihat. Apa ya isinya ya? Oh, ternyata berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah, Pak Pendeta akan bacakan dari kitab Injil Markus pasal 10 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Anak-anakku, luar biasa ya kasih Tuhan Yesus buat kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Itu karena Yesus sayang pada kita semua. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Anak-anakku yang terkasih, marilah bersama-sama kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan pada ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk semua berkat dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk mengikuti ibadah perjamuan Kudus Anak pada saat ini. Saat ini ya Bapa, kami juga merasakan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang menjadikan kami anak-anak yang selalu cinta akan Tuhan Yesus, yang mengasihi sesama, dan selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Urapilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku semua yang dicintai oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16.
Kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Sudah ketemu anak-anakku? Wah, hebat, luar biasa. Cepat sekali ya menemukannya. Pak Pendeta akan bacakan untuk kita semua. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah anak-anakku yang terkasih, pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Sebelumnya Pak Hesa ingin menyapa terlebih dahulu anak-anakku semuanya. Shalom anak-anakku semua. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan sukacita ya. Dan semoga kita dapat merasakan berkat lewat firman Tuhan yang akan kita terima. Pak Hesa punya pantun nih buat teman-teman semua ya. Yuk kita lihat sama-sama ya. Jalan-jalan ke Boyolali. Tidak lupa foto di patung kuda. Sungguh senang hati ini karena kasih Yesus luar biasa. Wah, hebat ya. Ada satu lagi, ya. Buah pepaya, buah manggis, semua dibeli dengan sukacita. Ayo sukacita, jangan menangis, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Wah, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada ibadah perjamuan kudus anak pada saat ini ialah kita keluarga Allah. Pak Isa bersyukur kepada Tuhan bahwa kebaktian pada hari ini adalah kebaktian yang bersejarah untuk gereja kita. Karena untuk pertama kalinya diadakan kebaktian perjamuan kudus khusus untuk warga baptis anak. Loh, kok pertama kali? Iya, karena sebelumnya biasanya anak-anak ikut perjamuan kudus di dalam kebaktian umum ya, bersama dengan orang-orang yang sudah dewasa. Tapi karena kali ini ya, yang warga dewasa itu ikut perjamuan kudusnya di gereja. Sedangkan anak-anak belum boleh ikut kebaktian di gereja demi keamanan dan keselamatan kita. Maka diadakanlah kebaktian perjamuan kudus khusus untuk anak-anak, yaitu warga baptis anak. Nah, ini momen yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, karena itu tandanya anak-anak diperhatikan, dicintai, disayangi, dikasihi oleh gereja. Terlebih dicintai, dikasihi, dan disayangi oleh Tuhan Yesus. Buktinya apa anak-anakku? Buktinya firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 13-16 menceritakan kepada kita betapa Tuhan Yesus itu sangat menyayangi anak-anak. Ada orang-orang tua yang datang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus.
Murid-muridnya memarahi. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh anak-anak itu untuk datang kepadanya. Lalu sambil memeluk mereka, ya, sambil dipeluk, dirangkul, Tuhan Yesus memberkati anak-anak itu. Berkatnya tentu bukan berkat yang sembarangan, ini berkat yang luar biasa. Berkatnya berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Makanya anak-anakku yang terkasih, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus mencintai kita semua. Ya, ikuti kata-kata Pak Hesa, Tuhan Yesus sayang kepadaku. 1, 2, 3. Wah, luar biasa. Ya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tanda apa lagi yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita? Yaitu bahwa Tuhan Yesus sudah sengsara di kayu salib dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa saudara-saudara kita, dosa-dosa orang yang kita kasihi, sahabat kita, teman kita, dosa seisi dunia ini. Maka tidak boleh kita mengatakan, tidak ada yang sayang padaku, tidak ada yang cinta kepadaku, aku ini anak yang tidak berharga. Tidak boleh bilang seperti itu. Karena kita semua itu dikasihi, dicintai, dan disayangi oleh Tuhan. Ya, yang masih kecil atau yang sudah gede, ya. Yang rambutnya keriting, rambutnya lurus, yang matanya sipit, yang matanya belok, hidungnya mancung, yang hidungnya mancung ke dalam, yang kulitnya putih, kulitnya sawo matang, kulitnya agak gelap. Semua dikasihi Tuhan, tidak terkecuali. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan siapapun. Ya, kita sekolah di sekolah yang jos, yang luar biasa, atau sekolah di sekolah biasa, tetap Tuhan Yesus sayang. Nggak peduli kita keluarga kaya atau kurang kaya, Tuhan Yesus tetap sayang kepada kita. Oleh karena itu, kepada teman-teman, kita juga tidak boleh membeda-bedakan di dalam mengasihi. Ya, kamu nggak sama dengan aku. Ya, jadi kamu bukan temanku. Tidak boleh seperti itu. Kita berteman tanpa membedakan. Karena itulah yang diajarkan Tuhan Yesus buat kita. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita, anak-anaknya. Nah, saat ini anak-anakku yang terkasih, kita semua boleh rasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa saja berkat Tuhan yang anak-anakku terima? Apa? Apa satu? Kesehatan. Wah, kesehatan semua sehat, kuat, ya. Tadi teman-teman ikut melayani, ada yang liturgos, ada yang main musik, ada yang nyanyi. Nanti di kebaktian berikutnya tambah banyak yang ikut melayani, amin. Ya. Apalagi berkat, ya, kesehatan, bisa menghirup udara, luar biasa. Punya keluarga yang sayang pada kita, itu juga berkat Tuhan. Nah, kita ini adalah keluarga Allah. Sesama orang percaya, sama-sama pengikut Tuhan Yesus. Walaupun tidak punya hubungan darah, tapi kita ini satu keluarga besar, keluarga Allah. Yang semuanya telah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya anak-anakku yang terkasih, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Tuhan. Semakin kita bersyukur di dalam doa, setiap hari anak-anakku berdoa enggak? Berdoa dong ya. Kita berdoa setiap hari, bangun pagi, berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas hari yang Tuhan berikan. Hari ini aku mau ikut kebaktian. Kalau hari-hari biasa kita berdoanya,
mau sekolah, ya mungkin mau mengerjakan tugas, ya. Lalu mau makan, mau tidur juga berdoa dulu, ya. Dalam doa itu kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas orang tua, atas kesehatan, atas teman-teman, atas berkat Tuhan yang hari ini boleh kita rasakan, ya. Banyak-banyakin berdoa, jangan banyak-banyakin main game nih di HP. Waduh, mentang-mentang sekolahnya online, ya, pegang HP dikiranya sedang belajar, ternyata main game. Apa itu? Mobile Legend. Wah, ada lagi PUBG, Free Fire, mana apa itu ya? Ya, jangan banyak-banyakin main game saja, tapi banyak-banyakin berdoa, bersyukur. Ya. Karena semua itu karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang terkasih, di seluruh dunia ini ada banyak sekali makanan dan minuman, ya. Dari negara ini, kemudian bentuk atau modelnya seperti ini, rasanya begini, banyak sekali bermacam-macam makanan dan minuman. Setiap anggota keluarga, makanan favoritnya pun berbeda-beda biasanya. Ada yang suka bakso itu ding 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 ding, ya. Ada yang suka sate ayam itu kericik kericik kericik. Ada yang suka soto, ada yang suka mungkin pizza, ada yang sukanya sayur lodeh, ya, sayur asem. Berbeda-beda makanan favoritnya di setiap anggota keluarga kita. Begitu pula mungkin minumannya, ada yang suka air putih, ada yang suka es teh, ada yang suka jeruk anget, ada yang suka wedang jahe, ada yang suka soda gembira. Wah, macam-macam makanan dan minuman yang ada di dunia ini. Tetapi pada ibadah kali ini, untuk warga baptis anak, Tuhan sudah menyediakan perjamuan, makanan dan minuman yang sejati untuk dinikmati oleh kita semua, yaitu roti dan anggur perjamuan, yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus, yang sudah dikorbankan agar dosa-dosa kita diampuni. Nah, jadi ketika kita nanti makan roti, bukan sekedar roti itu, kita ingat Tuhan Yesus yang wafat di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Waktu kita minum anggur, kita ingat tuh Tuhan Yesus yang darahnya sudah menetes karena mengampuni semua dosa-dosa kita. Kesempatan kali ini, anak-anakku yang terkasih, semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua, dan kita semua boleh menjadi pelaku firman yang setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anak-anakku, mari kita masuki saat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini, kita, warga baptis anak, akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Anak-anakku, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap anak-anak yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 184 bait yang ke-1, Yesus sayang padaku. Walau ku kecil lemah, aku
anak-anakku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur perjamuan ini merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi semua anak-anakku yang percaya. Marilah sebelum anak-anakku menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, kita mengambil saat teduh sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya di sorga dan memastikan bahwa iman kita senantiasa disegarkan sama seperti roti dan anggur yang menyegarkan tubuh kita. Saat teduh untuk kita semua. Saat teduh selesai. Anak-anakku yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan selalu mengingat kepada Tuhan Yesus Kristus yang tubuhnya telah dikorbankan untuk menjadi tebusan yang sempurna, untuk menebus dan menyelamatkan kita dari segala dosa. Sementara Pak Pendeta membagikan roti perjamuan ini kepada Bapak dan Ibu Majelis yang ada di gereja, para orang tua dari anak-anakku membagikan roti dan anggur perjamuan kepada anak-anakku semua. Anak-anakku yang terkasih, marilah roti perjamuan yang telah kita terima ini, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anggur dalam cawan ini merupakan lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan selalu mengingat dan percaya kepada Tuhan Yesus yang darahnya telah dicurahkan untuk menjadi korban tebusan yang sempurna, membebaskan dan menyelamatkan kita dari segala dosa. Sementara Pak Pendeta membagikan anggur perjamuan kepada Bapak dan Ibu Majelis yang ada di gereja, para orang tua dari anak-anakku membagikan anggur perjamuan kepada anak-anakku semua.
Marilah anak-anakku semua, anggur perjamuan yang telah kita terima ini kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan kudus sekarang ini. Serta masing-masing kita mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah anak-anakku, kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah kami yang sungguh baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu kami terima dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu dan telah memberkati kami dengan sakramen perjamuan kudus. Kiranya ini semua ya Tuhan, boleh menjadikan iman kami semakin kuat, iman anak-anak kami semakin kuat, sehingga kami selalu cinta, selalu setia, dan percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk orang tua kami, papa, mama, ayah, ibu, mereka yang dengan setia merawat, mendidik, dan mengasihi kami. Kiranya Tuhan memberikan kepada orang tua kami kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan senantiasa limpahan kasih dari Tuhan. Tuhan juga memberkati di dalam orang tua kami bekerja, apapun pekerjaannya ya Tuhan, baik itu pegawai, karyawan swasta, ataupun ibu rumah tangga, guru, dan profesi apapun, kiranya Tuhan yang selalu memberkati dengan rezeki dan kecukupan. Tuhan juga menolong kami sebagai anak-anak untuk senantiasa patuh dan hormat kepada orang tua kami, selalu mendoakan orang tua kami, selalu menjadi anak yang tidak pernah mengecewakan orang tua kami, sebab kami sungguh cinta dan sayang kepada orang tua kami. Tuhan berkati pula di dalam kami sekolah, Tuhan memberkati dengan kepintaran, dengan kecerdasan,
dengan kejujuran di dalam mengerjakan setiap tugas ataupun ulangan. Juga di dalam pergaulan kami dengan teman-teman kami, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah kami, selalu Tuhan melindungi. Berkatilah pula, ya Tuhan, saudara dan saudari kami, kakak atau adik kami, yang kakung, yang putri, opa atau oma, berkati semuanya dengan kesehatan, baik di tempat yang dekat maupun yang jauh. Tuhan juga memberkati gereja yang kami cintai, GKJ Welar, Bapak Ibu Majelis, dan kakak-kakak kami yang mengajar sebagai guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Tuhan juga memberkati bangsa Indonesia agar pandemi ini segera selesai dan kami boleh bertemu dengan teman-teman kami dalam keadaan sehat, selamat, dan sukacita. Tuhan pun memberkati anak-anak yang turut melayani dalam kebaktian ini. Apapun pelayanannya, asalkan dilakukan dengan tulus, pasti mendatangkan berkat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami ataupun orang-orang yang kami cintai yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun istirahat di rumah. Kiranya kuasa bilur Tuhan Yesus menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, anak-anak yang selalu semangat, selalu ceria, selalu sukacita, dan memiliki semangat yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Segenap doa dan ucapan syukur kami ini, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-temanku yang dicintai Tuhan, oleh karena Tuhan sangat baik bagi kita, kita mau bersyukur kepadanya melalui persembahan. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan terdapat di dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia akan diberi minum. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Oh iya teman-teman, nanti persembahannya biar dibawa papa mama ke gereja ya. Di amplopnya dikasih tulisan ibadah perjamuan kudus anak. Marilah kita menyanyikan setinggi-tingginya langit. Teman-teman semua, kita bangkit berdiri yuk. Kita berdoa untuk persembahan ini. Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kami dan menyelamatkan kami.
Saat ini ya Bapa, kami membawa persembahan dan mengucapkan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan pada persembahan kami ini dan memberkatinya. Berkatilah pula Bapak dan Ibu majelis yang mengelolanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari di setiap hari, di setiap waktu, kita senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita, jalan serta Yesus. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat Tuhan di seluruh bumi, kita perbarui iman kita seraya mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Anak-anakku semua, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan mengasihi dan memelihara anak-anakku semua dengan kasih-Nya yang kekal. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus ada di dalam kehidupan anak-anakku semua sampai selama-lamanya. Amin.